Perkenalkan Pak, perkenalan diri dulu. Nama saya Azali Parabi. Saya di sini selaku tutor Sebastian sejak Python Start satunya dari pertemuan awal sampai sekarang. Dan ya, saya mau bilang bahwa Bastian cukup cepat dan ya bisa dibilang dari sekian banyak siswa saya, dia yang hanya hampir mungkin paling lama kelasnya itu 45 menit karena cepatnya gitu dalam menyelesaikannya. Saya tidak mau menutupi itu, tapi begitu adanya. Karena didukung skillnya dalam mengetik dan juga ya cepat memahami logika permainannya atau gamenya. Oke, itu awalan dari saya dan ya sekarang kita akan saksikan bersama terkait project yang akan dipresentasikan Bastian dan ya time is yours, Bas. Silakan. Oke, oke, perkenalkan nama saya Sebastian. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek yang saya telah kerjakan sepanjang eh, les coding algoritma ya. Iya, Yang pertama, betul. saya akan mempresentasikan mengenai game pingpong atau game yang telah saya buat yang paling recent lah, yang paling kemarin baru selesai, intinya lah Oke. gamenya. Oke, yang pertama, tujuan dari proyek itu membuat game sederhana yang menarik. Selain itu, menambah wawasan pengetahuan di Python. Setelah itu mempelajari eh, kegunaan atau alat-alat seperti Pgame dan kelas Mhm. fungsi dan modul yang lain. Oke, Oke. sekarang kenapa sih memilih topik pingpong game? Nah, pertama kali pingpong game atau bisa disebut sebagai Pong itu merupakan game yang terkenal dari tahun 1970. Dan game itu sangat sederhana untuk dibuat dan tidak memerlukan banyak skrip seperti proyek-proyek yang lain seperti shooter game dan lain-lainnya intinya lah. Tuh. Oke. Yang pertama, ini adalah fitur-fitur yang membedakan eh, game pingpong dari yang lain. Yang pertama, Mhm. itu bola bisa memantul ya. Yang pertama ada di gambar sebelahnya. Misalnya jika bolanya mengenai suatu papan atau raket, bolanya akan mengganti arah atau directionnya sehingga bisa memantul. Dan selain itu Mhm. ada juga fitur two player ya. Seperti ini, jadi kita bisa main bersama teman kalian gitu. Kita bisa pakai dua tombol W sama ini ya, tombol WASD sama tombol arrow keys. Itulah Oke. intinya. Nah, selain itu saya akan mempresentasikan juga eh, alat-alat yang saya gunakan serta cara kerjanya lewat VS Code. Di sini ada VS Code-nya. Yang pertama, saya mengimportkan suatu dari Pgame. Nah, Pgame itu suatu game dari suatu codingan dari Python yang berupa Betul. visualisasi game ya, intinya. Iya, betul. Selain itu, saya juga menginputkan beberapa kelas-kelas. Nah, apa itu kelas? Kelas itu merupakan eh, tingkat kayak seperti orang tua lah dari coding-coding. Jadi, kalau kamu Iya. ingin mencocokkan skrip-skrip, em, mengkelompokannya itu dari kelas. Iya. Kelas itu mengkelompokkan fungsi. Nah, apa itu fungsi? Betul. Fungsi itu mengkelompokkan barisan-barisan skrip atau kode ya. Seperti ini, pertama ada kelas GameSprite. GameSprite saya eh, mengelom- meliputi berbagai fungsi seperti karakteristik-karakteristik dari sprite-nya. Tuh sprite itu ini ya visual 2D atau Mhm. gambar yang akan muncul di gamenya ya. Nah, selain itu ada juga game scene. Nah, game scene itu saya masukkan game scene itu sebagai layarnya, layar dari codingannya. Nah, Mhm. ini kan ada tulisan back sama dengan 255 dan 25. Itu angka-angka itu tuh menjelaskan yang ini nih, yang saya blokir ini, yang 255 dan 255 eh, itu tuh sebuah kode dari warna ya. Kayak kalau Betul. merah itu 25500, terus kalau hijau itu 0255 dan 0. Kalau ini saya ada campuran warna biru dan warna hijau ya. Ada 225 karena di suatu pemrograman itu warna-warna paling utama itu red, green, sama blue. Jadi ada 200, 255. Nah, semakin tinggi warnanya itu tuh semakin kelihatan warnanya gitu. Nah, maksimalnya 255. Kemudian ada ukuran
Kelebaran dan tinggi dari layarnya yaitu 600 pixel atau 500 pixel. Mhm. Selain itu, selain itu ada juga eh, flex responsible atau suatu yang menjalankan gamenya lah intinya. Jadi di sini ada FPS yaitu 60 itu FPS itu eh, layar yang dihasilkan setiap detik intinya biar gamenya itu terjalan dengan smooth atau lancar lah intinya. Terus saya juga mencocokkan eh, komponen-komponen seperti raket dan bolanya kan ini game pingpong ya. Itu utamanya itu raket dan bola. Nah, untuk masukkan raket dan bolanya saya tuh perlu imporkan gambar-gambar dari Google atau dari inilah dari yang lain. Seperti Mhm. ada raket saya masukkan raket ini dan juga selain itu saya ada bola atau ball saya masukkan gambar ini. Nah, Mhm. di sini ada program files VS Code Data Extension ini merupakan eh, file nama file atau address tersendiri dari gambar tersebut. Jadi kalau misalnya saya run itu bakal sesuai. Nah, kemudian selain itu ada kode cara kerja bolanya. Jadi kalau misalnya kena papannya itu bakal berubah arah atau berubah direksi ya, dan juga berubah kecepatan. Selain itu Betul. udah, dan saya akan mendemonstrasikan gamenya. Ini gamenya, oke. Belum. Ini Oh ya, gamenya. oke. Nah, dari sini kalau misalnya bolanya kena papannya, ini bakal memantul. Dan sekarang saya memakai dua tombol untuk player satu dan player 2. Jadi sebenarnya tuh main ini tuh untuk main berdua. Jadi sebenarnya kan kita bisa lihat kalau bolanya itu kalau setelah kena papan tuh memantul atau berubah direksi dan berubah kecepatan. Nah, jika misalnya bolanya melewati ini, itu player 2 loss. Artinya kan ini player 2. Nah, player 2 itu bolanya melewati papan kedua jadi langsung menyatakan kalah. Gitu ini ada di player 2 loss, on render kalau misalnya melewati batas akan kalah ya intinya gitu. Ya Oke. udah, sekian dari ini dan juga selain itu ada prospek pengembangan proyek. Jadi game ini memiliki keuntungan-keuntungan seperti game ini sangat sederhana untuk dibuat dan game ini juga memiliki dua pemain yang meliputi dua pemain jadi cukup lumayan menyenangkan untuk dimainkan dengan dua orang apalagi gamenya lumayan simple untuk dibuat dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih. Wow. Oke, Wah, Mas keren, keren, Tian. keren. Terima kasih kembali. Oke, mungkin dari Papa sama Mama ada yang mau ditanyakan terkait ya presentasi Sebastian. Silakan. Ya. Mungkin ada rasa penasaran gitu ataupun mau Ya, menyampaikan sesuatu ke Bastian. jadi langsung aja nih ya, apa Iya, kita tanya jawab ya. Jadi Bastian ini apa langkah baik ya dan apa amazing juga bisa produksi apa short game seperti ini ya. Eh, iya, jadi mungkin yang bisa Bastian mungkin tanggapi dari ini eh, kira-kira inspirasinya dari mana sampai punya game apa seperti pingpong ya atau pongping ya namanya atau sebenarnya pinball juga bisa disebut pinball gitu dan oke. kira-kira nanti pengembangannya yang Bastian bayangkan kemana itu. Apakah player satu, player 2 tetap atau multiple player atau misalnya bolanya bisa tambah besar atau seperti apa? Bisa nggak Bastian Palingan jelaskan Oke, ayo Bas. kira-kiranya gimana nih pengembangannya? Itu dari palingan Papi. pengembangan dari gamenya ini kan merupakan game yang simple ya. Gamenya nggak tidak ada Ini banyak banget. kompleksitas di dalamnya. Nah, palingan sih yang paling logis untuk pengembangan dari gamenya itu
konsel setiap kali memantul itu eh, jadi makin cepat gitu bolanya. Jadi semakin menantang bagi pemainnya saat mereka sedang berlawanan gitulah intinya. Itu sih itu aja Oh, kalau untuk pengembangannya. oh berarti saat apa namanya memantul tuh kecepatannya ditambah gitu, Bastian. Ya Gitu biar lebih maksudnya. menantang. Oke, Oke, oke. 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 Kalau Thank dari you, Mama, Basti. Ya ya, dengan Papi. Selamat ya Bang, akhirnya bertelur juga ibaratnya menghasilkan game atau sesuatu yang project yang bisa kita lihat tadi. Keren, hmm, keren, keren, keren. Semoga kedepannya bisa semakin terchallenge untuk bisa yang mengembangkan, at least mengembangkan dari project yang Bastian tadi kerjakan ya. Cuma mau tanya satu aja sih Bang, eh supaya ini eh kedepannya nanti mau dikembangkan lagi nggak kayak misalnya raketnya jadi kucing kah misalnya atau gambar yang lebih lucu-lucu gitu yang eye Itu catching sih gitu. itu sih Dari Oh, gampang ya untuk dari diganti. konsepnya sih kan udah bagus tuh ya, tinggal di make up misalnya bolanya bentuknya fireball ah, kah atau oh iya ya. eh eh, raketnya itu mulutnya kodok. Ya, Oke oke editing iya lah ya. iya ya. Nah terus backgroundnya mungkin ya ini kan hanya Iya ide-ide aja sih backgroundnya iya iya. apakah apa jadi eye catching untuk dilihat karena menarik itu apa sudah bagus ininya sistemnya tinggal di make up aja sih gitu tapi good job. Gimana, Bas? Bisa nggak dilakukan seperti itu? Ya Tapi bisa sih tinggal Bastian ada gambarnya jawaban tadi. Gimana, Bas? gambar tinggal diganti aja udah kan ini Oh bisa. hanya Oh pigame bagus ya tuh. kan kan itu pigame ya pigame kan bukan seperti turtle ya harus yang kalian harus gambar sendiri. Jadi palingan bisa lah kayak tinggal Hmm. ambil dari Google terus Hmm. di copy text filenya terus tinggal dicocokin dalam kodenya itu aja sih palingan bisa Oke. kalau ganti gambarnya dari imut atau Hmm, yang hmm, lain lah. hmm, hmm. Ya ya sip lah berarti bisa dong ya. Ya Eh, udah Oke, oke. langsung di jadi itu aja sih. Oke, selamat Udah selamat. terima kasih sekian terima kasih dadah dadah Oke, dadah. Bastian. Oke, terima kasih ya Bastian. Terima kasih pertanyaannya Papa sama Mama. Dan itu salah satu project yang Bastian buat. Sebenarnya ada banyak project dan saya memberi saran kepada Bastian supaya menampilkan lebih dari satu. Tapi ya, saya Hmm. kembalikan lagi ke Bastiannya. Saya sangat, ya mungkin ada juga sebenarnya aplikasi buat foto editor. Cuman ya mungkin Bastian mempertimbangkan sesuatu kenapa menampilkan ini, Bunda. Papa, Mama ya. Saya juga ya tidak tahu itu pertimbangannya apa. Oke, dan boleh Bas stop share. Sekarang saya ingin memperkenalkan ke Bastian terkait apa namanya yang akan dipelajari selanjutnya apa gitu ya. Jadi Bastian sudah mendalami Python Start apa namanya 2 dan saya harus bilang, ups, screen Kak terlihat Bas? Halo, terlihat nggak? Terlihat? Oke. Jadi, congratulations buat Bastian karena sudah mendalami dan ya bisa dibilang Python Start 1 itu lebih ringan daripada Python Start 2. Artinya Python Start 2 itu memang keilmuannya, terutama kita banyak membangun aplikasi dan game, itu keilmuannya itu lebih dalam. Nah, untuk course selanjutnya, ini lebih luas dan lebih dalam, Bastian. Dan saya ingin menampilkan satu saja project yang akan Bastian pelajari. Kenapa saya bilang ini lebih dalam dan lebih luas? Karena ini nanti menyangkut sisi matematikanya juga. Nah, yang ini. Bastian tahu apa ini, Bas? Tahu ini? AI. Ini ya, AI. Betul sekali. Jadi, mungkin Bastian sudah mendengar juga tentang object detection. Betul? Hmm. Ya, object detection. Nah, itu adalah cakupan untuk Python Pro 2. Jadi saya pikir Bastian mau langsung lanjut ke Python Pro 2 karena Python Pro 1 itu sedikit ya nggak lebih dalam lah ya. Artinya lebih dalam Python Start 2 gitu. Jadi langsung aja ke Python Pro 2
Dan ini salah satu cakupannya. Kenapa kita mempelajari ini? Karena untuk membiasakan sebenarnya. Nah, jadi ini kalau di dalam coding itu namanya, Papa, Mas, ini computer vision. Jadi kita sudah berbicara tentang gimana cara penggunaan AI. Kemudian ini salah satu yang bisa dibuat. Dia bisa mendeteksi objek. Dan saya ingin menunjukkan langsung terkait apa namanya videonya. Jadi ini nanti model akhir yang akan dibuat tuh kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih kita dapat nanti melakukan seperti ini. Nah, ini hasil akhir yang diinginkan. Jadi ketika objeknya terdeteksi di layar kamera itu bisa mendeteksi bahwa ini adalah suatu benda gitu. Nah, ini hasil dari modelnya. Ya ini hal yang terlihat sederhana tetapi mungkin Bastian sudah merasakan membuat sesuatu hal sederhana, dikodingkan itu ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada begitu banyak kompleksitas kode yang harus dipahami. Nah, object detection harus juga membutuhkan hal itu, Bas. Jadi nanti dari sisi matematis ada, kemudian dari sisi statistiknya juga ada. Karena kita akan menggunakan data berupa gambar di sini sama video. Gitu, Bastian. Nah, kemudian selain object detection, Bastian juga akan belajar apa? Bentar. Nah, ini dia. Mungkin Bastian mengenal ini juga, Bas. Nah, ups. Sebentar. Nah, kita akan belajar terkait analisis data. Yang mana nanti datanya kita coba data tentang apa namanya saham ya. Jadi di bagian apa coding ternyata secara teknis kita dapat melakukan analisis suatu data. Kemudian loh kenapa nggak jalan nih? Bentar. Dan ini dia bentuk preview kodenya. Jadi nanti di akhir kita coba memvisualisasikan datanya itu gimana, perilakunya. Habis itu kita membuat keputusan apa yang harus kita lakukan. Apakah ya kalau di dalam mungkin dunia saham dijual ataukah tetap di keep gitu. Seperti itu, Bastian. Ini yang akan kita dalami. Ya. Kemudian selain analis data, computer vision, kita juga akan membuat ya lagi-lagi game ya. Jadi gamenya nanti akan lebih canggih, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ya. Nah, jadi ini mungkin Bastian tahu nama game ini, Bas? Eh, Bentar. Ini gamenya. Tic Nah, Tac Toe. ya betul Ya. sekali. Ya, jadi ini tic-tac-toe dan ini tampilan akhir dari gamenya. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan tentang apa hasil akhirnya, tetapi gimana memahami kode-kodenya itu dan nanti diterapkan bisa di ya project sendiri gitu, Bastian. Oke? Dan saat Bastian nanti mengambil kursus ini, saya sangat menyarankan untuk ya bisa saya bilang luangkan lebih banyak waktu karena di sini nanti materinya cukup dalam Bastian ya. Saya bisa bilang demikian. Begitu. Oke, mungkin itu penyampaian dari saya, Papa sama Mama. Bastian juga mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait hal itu? Eh, nggak ada. Ada? Oke. Nggak ada. Ini saya iniin aja bentar. Kalau Papa, Mama, mungkin? Eh, Nah, Mas, berarti ini tahap selanjutnya ya dari iya, rangkaian ini ya. iya betul. Nah, berarti ini langsung masuk atau tunggu konfirmasi lagi dari admin atau gimana ya? Langsung lanjut atau eh gimana ya? harusnya sih langsung lanjut, Bunda. Kalau Bastian Oh siap iya. minggu ini gitu. Karena kan Oh iya. jadwal Bastian di hari nanti. Mhm. Oke, itu aja sih. Apa saya ini aja perlu konfirmasi lagi atau gimana gitu. Tapi berarti langsung aja ya berarti ya. Iya, Hmm. tapi Oke. Hmm. Bastian gimana kira-kira, Bas? Mau minggu ini langsung lanjut atau istirahat dulu 1 minggu, Bas? Istirahat 2 minggu. Dua Seminggu sih. minggu. Ya nanti pasien tuh udah mau masuk ujian loh. Jadi mumpung masih belum sibuk, mending mulai aja. Nah, nanti kan ke depan akan masuk ujian kelas 3 nih SMP-nya. Jadi pasti akan banyak eh, akan lebih sibuk maksudnya. Kalau masih belum Oh,
sibuk pekan-pekan depan ya lanjut aja sih, Bang Ti. Ya. Oke, Mm-mm. Gimana, Bas? tunggu aja Lanjut? seminggu aja. Sibuk. Oh, Geser. Seminggu aja udah. oke, berarti mulainya itu berarti Kamis depan, Bastian ya? Heeh. Oke, 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 kalau begitu. Oke, kalau dari Papa ada tanggapan? Ya, cukup saya. Oh, oke. Oke, kalau demikian berarti kita mulainya minggu depan, Bastian ya, Python Pro 2. Dan ya, selamat sudah sampai Python Pro 2 dan siap-siap, Bastian, karena materinya juga lebih dalam dan ya, saya pikir Bastian nanti akan bisa beradaptasi karena sudah ada bekalnya gitu. Oke, terakhir mungkin sebagai penutup, boleh kita foto, Bastian? Ayo, pasang Oke. filternya ya, boleh? Bas? Oke, so kakak yang tag, 3, Sabar, sabar. 2, Oh, oke, pasang dulu filternya. Udah, Bas? kan nggak bisa udah nggak apa-apa deh. Oke, oh, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Papa, Terima Mama, kasih Pak Bastian, Terima kasih Azali ya. banyak ya ya. Mas Azali ya. Dan ya, sampai jumpa Bastian di Python Pro 2. Bye-bye. Oh Oke, sih Kak. terima kasih. Ya, Sabar Kak, sabar Kak. oke. Ntar berarti gurunya beda atau masih Kakak Azali gurunya? Tetap sama ya. Oh ya udah. Oke. Oke. Terima Oke, kasih. Oke, sip. sama-sama. Yuk, kasih Mas ya. Ya. Iya, Kak. Nah. sama-sama Bunda.